menjadi cara atau sarana bagi para netizen untuk mengemukakan pendapat mereka. Kita akan lihat meme yang berseliweran di sosial media terkait juga tentang kisruh dan kondisi politik saat ini. Kita akan lihat yang pertama, meme ini sudah banyak bermunculan di sosial media. Yang pertama adalah KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kemana presiden kita? Di mana Pak Jokowi ketika sudah mulai ada gesekan antara KPK dan juga Polri? Kemudian meme selanjutnya kita akan lihat, ini dia. Ketika majalah Time pernah menulis dengan cover foto Pak Jokowi, A New Hope. Sekarang diparodikan menjadi A New Hopeless. Ini sindiran yang luar biasa untuk Presiden Joko Widodo yang mungkin belum 3 bulan atau belum 100 hari memimpin negara ini. Luar biasa, ini bagaimana masyarakat sangat tajam melihat ini, Mas Yunarto. Semoga Pak Jokowi sedang nonton ya, jadi mengetahui bagaimana kondisi yang ada di masyarakat. Dan ini suara hati spontan, netizen itu kan tidak dipengaruhi kepentingan apapun. Tadi saya ingin melanjutkan, Apa artinya bagaimana tadi itu? seorang Jokowi, saya masih melihat ada harapan ketika kita sebenarnya bisa membaca bahasa-bahasa simbolik. Contoh, ketika kita tahu dan bahkan mendengar isu akan ada upaya melantik BG, desakan-desakan dari pihak tertentu untuk melantik BG, Pak Jokowi kemudian tiba-tiba kemarin tampil di media, walaupun bahasanya mungkin bisa diperdebatkan tajam atau tidak, tetapi beliau bicara dengan di belakangnya hadir orang-orang yang menurut saya integritasnya tidak bisa diragukan, tim 7. Dan menurut saya kalau kita bicara yang lebih jauh, jelaslah keterpihakannya kemana. Itu kan bahasa simbolik, seorang Jokowi untuk menegaskan beliau punya cara tersendiri menyelesaikan masalah. Atau tadi kalau disebut Pak Daniel Hate, pinjam tangan orang lain, pinjam tangan tim 7. Ya, apapun itu istilahnya. Nah, mungkin perannya tidak semenarik apa yang diperankan oleh Ahok begitu kan pilihannya. Tetapi menurut saya melihat dari penundaan, lalu kemudian sekarang kemudian membentuk tim 7, ada niatan untuk mendobrak bagaimana keinginan dari parpol yang coba dipaksakan misalnya. Walaupun ini akan terkesan membuat gregetan orang begitu ya, karena prosesnya akan lebih lama. Itu pilihan dari karakter yang tidak konfrontatif. Tetapi ya artinya begini, Pak Jokowi kalau kita coba baca ini seperti pelari maraton dalam merumuskan dan memenangkan sebuah pertarungan. Tetapi yang harus diingat kan ekspektasi publik ini layaknya ingin melihat pemimpin seperti pelari sprinter 100 meter. Ini yang kadang-kala gapnya tidak bertemu cepat begitu. Kalau kita lihat tim 7 ini seperti kita dejavu ke tim 8 ketika cicak buaya di Presiden SBY. Akankah nanti ujungnya sama seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Daniel, rekomendasi saja? Problemnya pertama agak berbeda, kasusnya sekarang lebih kompleks karena bukan hanya kriminalisasi atau bukan hanya penetapan TSK terhadap pimpinan KPK yang dipermasalahkan. Sekarang kan juga sebagian Polri atau partai mempermasalahkan juga penetapan TSK terhadap BG. Artinya tugas tim ini akan lebih berat. Bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan tafsir yang berbeda dari dua kasus yang berbeda. Itu yang pertama. Tetapi apapun itu menurut saya minimal ya dengan adanya tim 7 ada wilayah pertarungan yang sedikit digeser. Dari sekedar orang bertanya Jokowi ini sedang ditekan siapa, apakah masih sanggup menerima atau tidak. Sekarang kemudian ada tim 7 yang menurut saya lebih cenderung steril dan sulit buat kepentingan tertentu termasuk partai untuk masuk. Steril. Kita tanyakan kepada Mbak Nur Hasanah, Anda optimistis dengan keberadaan tim 7 ini? Tidak kemudian kita melihat ke tim 8 kemarin yang memberikan rekomendasi kepada Presiden SBY tapi ada sedikit. Silakan Mbak. Kalau saya optimistis sih, maksudnya melihat Pak Jokowi kan petarung gitu dan melihat permainannya mungkin agak halus gitu. Walaupun mungkin kalau orang misalnya yang pendukung KPK gitu mungkin melihatnya harusnya Jokowi seperti ini tapi lebih keras lagi gitu. Tapi mungkin kita juga harus melihat posisi dia misalnya kalau misalnya terlalu memperlihatkan dukungan kepada KPK kan mungkin di pemerintahan sulit didukung Polri kan gimana gitu. Pak Tamrin Sonata, Anda melihat seharusnya Presiden Jokowi berada di posisi apa? Apakah mendukung KPK, mendukung Polri, atau harusnya berada di tengah-tengah sebagai pengawas? Kalau di tengah sih di tengah, tapi kan persoalan kan. Ini kan ada persoalan gitu. Nah, saya kira memang ini saya agak setuju tadi dengan istilahnya Mas Toto bahwa orang mengharapkan itu sprinter dan ada hasilnya. Sementara Pak Jokowi itu maraton.
Tetapi ketika dalam katakanlah 3 bulan terakhir atau 3 bulan pertama ini yang kita lihat adalah semacam ini, itu mungkin sebagian orang itu yang tadinya pendukung termasuk para relawan itu mungkin akan sangat kecewa. Gitu. Termasuk Anda, Pak Tamrin? Iya, saya dulu dalam posisi semacam itu ya. Artinya kalau sekarang kan artinya harus kritis. Dalam arti misalnya dalam tulisan saya di Kompasiana juga bahwa presiden itu perlu dinasehati. Artinya begini. Perlu mungkin dinasehati. Sekarang kurangilah cara-cara yang hal-hal kecil ya, yang teknis kecil. Seperti minggu kemarin masih ke pasar Tanah Abang, masih kayak gitu-gitu. Mungkin terlalu cepat ya. Ada hal yang lebih, ada hal yang lebih urgen lagi gitu loh. Baik, Pak Daniel, Anda melihat ini baru mungkin belum 100 hari. Anda melihat ini menjadi cerminan 5 tahun ke depan, Pak Daniel? Ini karena keadaan sudah terlanjur parah. Ya. Parah kalau Anda bilang. Jokowi harus menggunakan pihak lain yang kita tahu. Memang Pak Jokowi nggak punya kekuatan kalau menurut Anda, Pak Daniel. Anda selalu menyatakan menggunakan pihak lain. Ini dalam konteks untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Oke. Dalam konteks masalah ini, ya. Saya rasa itu sudah keputusan yang paling baik. Asal ya itu harus konsekuen apa yang diputuskan, ya itu yang dilaksanakan. Oke, sebelum dikomentari oleh Mas Toto, kita ke Pak Alan yang ada di Madura. Anda punya harapan? Begini Mbak, masalahnya apa ya? Jokowi ini jangan sampai terpancing dengan kalimat-kalimat bombastis di mana presiden. Jangan sampai. Karena memang ini yang ditunggu-tunggu oleh politisi. Ketika ini terjadi sampai ada intervensi, bisa tidak seru dan di DPR. Oke, baik. Terima kasih Pak Alan, terima kasih juga para Kompasiana yang bergabung. Terakhir Mas Toto, kalau tadi nyatakan ini bisakah jadi cerminan 5 tahun ke depan nanti pemerintahan Jokowi akan seperti ini, terus ada sandera politik kemudian berlanjut, cerita-cerita ini akan berulang. Iya, kritik boleh kita sampaikan. Saya setuju tadi ya, Pak Tamrin mengatakan sudahlah kurangi gaya-gaya belusukan. Pak Jokowi yang sering saya katakan memang Pak Jokowi sudah selesai dengan branding sebagai sosok yang merakyat. Sudah dapat tidak itu berjarak, brandnya ya. Sebagai pemimpin yang bersifat bottom up sudah teruji. Tetapi yang sekarang dibutuhkan apalagi menjadi level kelas presiden adalah pemimpin yang otoritatif. Sifatnya top down. Otoritas yang sangat besar itu sudah diberikan oleh masyarakat. Dan bagaimana kemudian beliau yang saya pikir sudah cukup tahu kok masalah di Indonesia seperti apa. Dan dengan sistem yang dibangun juga kemudian bisa membuat produk-produk kebijakan sesuatu yang sifatnya strategis. Termasuk dalam hal yang sifatnya sangat sensitif seperti Kapolri ini. Begitu. Yang dibutuhkan sekarang adalah Jokowi yang tegas. Jokowi yang otoritatif, bukan lagi Jokowi yang bisa lumpur-lumpuran dengan kaki memakai sendal jepit. Kira-kira bahasa kasarnya seperti itu. Ini yang menurut saya harus dibuktikan dan momentumnya sangat tepat dengan ujian yang sangat berat walaupun begitu ya. Yang kedua, tapi saya juga ingin mengajak bagaimana para netizen atau para pendukung Pak Jokowi melihat bahwa goncangan yang sangat besar dalam baru 3 bulan pertama, belum sampai 100 hari, dalam sebuah pepatah yang sering mengatakan perubahan tidak mungkin dimulai tanpa adanya sebuah goncangan. Artinya kalau kita ingin berpikir positif, mungkin goncangan ini adalah konsekuensi dari keinginan Pak Jokowi untuk berubah. Kredibilitas Jokowi diuji sebagai presiden, masyarakat menunggu, kita lihat. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami di Kompasiana TV. Terima kasih juga Pak Daniel HT dari Surabaya, Pak Alan Budiman dari Madura, Bu Nur Hasanah dari Jakarta, dan Pak Tamrin Sonata telah ikut berdiskusi dalam Kompasiana TV melalui aplikasi Google Hangout. Dan saudara tetaplah bersama kami karena Kompasiana TV masih punya reportase warga yang patut Anda simak sesaat lagi.